Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Kalau saya lihat baca komentar rekan-rekan sahabat sekalian di kolom komentar dimanapun, baik di channel YouTube saya dan di channel YouTube orang yang lain, adalah mereka menantikan atau H2C, harap-harap cemas dalam penantian menunggu informasi press release dari Kejati sehubungan dengan menunggu informasi apakah berkas yang disampaikan oleh Polda Jabar akan diterima, akan di P21-kan oleh pihak Kejati ataukah sebaliknya. Nah, ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Wajar karena memang penantian inilah yang akan nanti berlanjutnya ke pengadilan atau tidak. Jelas kalau sudah P21 itu akan berlanjut ke pengadilan yang kita diperkirakan kurang lebih sekitar 1 bulanan mungkin karena akan ada proses dulu dan lain sebagainya, persiapan buat pengadilan kurang lebih dari atau mungkin bisa lebih cepat bisa lebih cepat. Nah, masalahnya bagaimana kalau tidak P21? Tentu ini akan jadi buat kita nyesak di dada kalau sampai tidak P21, karena kalau sampai dikembalikan kembali maka akan ada perpanjangan lagi, akan ada proses pelengkapan lagi. Mending kalau begitu, bagaimana kalau misalkan dari pihak kepolisiannya kemudian di P20-kan mengajukan menentukan keputusan P20, kan repot juga nanti. Akan stuck terus dan kita akan terdiam menunggu tanpa pasti kalau gitu ya. Nah, tentu ini yang kita tidak harapkan. Kita mengharapkan sekali lagi adalah bisa jadi P21. Ya, nanti kenapa kita penasaran atau deg-degser gitu? Karena memang nanti di pengadilan kita akan melihat betapa banyak kejutan-kejutan yang akan kita lihat nanti di pengadilan. Ya, itulah yang kita lihat di sebelumnya, bahwa akan ada kemungkinan akan ada orang-orang yang tiba-tiba belum muncul, tiba-tiba jadi muncul. Walaupun memang pada saat proses pengadilan adalah semua akan mengikuti apa yang sudah di BAP, ya. Termasuk saksi-saksi juga memang mereka-mereka yang sudah di BAP. Apakah mungkin ada saksi baru? Saksi baru itu akan bisa dikeluarkan, akan bisa dimasukkan ke dalam proses pengadilan atas persetujuan daripada hakim nantinya ya. Untuk misalkan tiba-tiba ada pengajuan dari PH masing-masing dengan saksi baru yang belum di BAP misalkan, tentunya itu hakim nanti yang akan menentukan. Nah, kita akan melihat dan kejutan-kejutan di mana tidak menutup kemungkinan bahwa apakah ada orang yang tiba-tiba tidak lama disebutkan, tiba-tiba disebutkan dalam suatu pengadilan nanti. Ya, tidak menutup kemungkinan. Karena sekarang Pak Yosep sudah ditahan dan juga dalam pengawasan LPSK. Apakah dari mereka tidak ada sedikit pun informasi? Masa sih gitu kan? Apakah tidak ada informasi yang disampaikan oleh Pak Yosep atau Ramdhanu sehubungan dengan kasus ini? Apakah untuk Danu, apakah memang hanya orang 5 saja yang disebutkan? Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi saja? Ataukah Danu sudah menyebutkan orang-orang di luar 4 orang itu? Kita juga tidak tahu sampai sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin Danu menyebutkan orang lain selain 4 orang tersebut? Ini juga masih di rahasia pihak kepolisian. Atau sebaliknya, Pak Yosep, apakah Pak Yosep juga sudah menyebutkan orang-orang? Ya, kalau kita center ke belakang banyak sekali. Nah, ada orang yang disebutkan oleh Pak Yosep sehubungan dengan katanya ada peran pengganti. Ya, apakah peran pengganti itu akan disebutkan juga oleh Pak Yosep
tentunya kalau misalkan memang disebutkan oleh Pak Yosep ada peran-peran pengganti, ya kita pasti berpikirnya apakah ada memang bukti-bukti yang mengarah kepada orang-orang yang katanya disebutkan sebagai peran pengganti. Kalau misalkan memang ada, tentunya secara tidak langsung bakal akan ada pemanggilan-pemanggilan terhadap saksi yang disebutkan oleh Pak Yosep. Tapi nyatanya kita lihat di media, orang-orang yang diperiksa adalah siapa-siapa saja kita melihatnya. Kalau sekarang ini lagi masih pada yang diperiksa adalah dari pihak obstruction of justice atau dari pihak anggota. Nah, apakah itu juga informasi yang didapat dari mereka kita tidak tahu juga, ya. Apakah nanti akan ada saksi-saksi yang tiba-tiba wah ini saksi misalkan ya, wah ini saksi bayaran atau saksi bohong, mungkinkah ada seperti itu? Ya, semua nanti akan kita lihat di pengadilan nanti. Seperti apa jadinya. Sangat-sangat kita tunggu semua, sangat kita menunggu. Semoga semuanya bisa P21, semoga semuanya bisa bisa menjadikan ini kita semua mengharapkan bahwa tim Polda Jabar akan menyelesaikan ini semua. Akan sudah ada bukti-bukti, sudah ada kelengkapan yang bisa menjadikan P21. Tentunya doa kita semua. Yang kedua, doa kita semua kita harapkan semoga bisa P21. Dan kalau saya lihat ya kemarin saya di live saya kemarin tuh saya membuat judul roman-romannya seperti P21, yaitu kan hanya roman-roman hanya perasaan saya saja apakah ini P21 apa tidak, kan ya setelah melihat beberapa penyidik lagi kumpul bareng, ya ternyata itu adalah suatu giat ya, bukan ada apa-apa tapi ada giat di Jalan Braga. Apakah sehubungan dengan masalah pengawasan ada banjir atau apa saya tidak tahu ya. Nah, kembali lagi rekan sahabat sekalian, kita tunggu kejutan-kejutan yang akan kita lihat nanti di pengadilan, yang kita tidak duga, yang kita tidak perkirakan sebelumnya, tiba-tiba muncul di pengadilan, akan disebutkan nama-nama yang kita tidak duga juga, dan kemungkinan juga akan kita kejutan-kejutan di mana ada orang-orang yang misterius yang akan disebutkan. Who knows? Tidak menutup kemungkinan itu semua akan terjadi di pengadilan. Karena pengadilan adalah akan membuat jantung kita berdebar, menanti semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.